Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perken- Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Ada saya Azhari Irsyad Naim dengan NIM terakhir 41 dan Saya sendiri Homza Rojali 2069. kelompok kami akan menyampaikan materi tentang ideasi, konseptualisasi teknik ideasi, pemilihan ide dan pengembangan konsep produk. Ideasi. Sebelum kita membahas ideasi, kita akan mencoba mengenal terlebih dahulu apa itu design thinking. Design thinking adalah pendekatan berbasis sosial dalam metodologi desain untuk memecahkan suatu masalah. Metode ini memusatkan perhatian pada kebutuhan pengguna atau user center dengan menggabungkan aspek kreatif, teknologi, dan bisnis. Dalam model design thinking yang diusulkan oleh Institut Desain Hasso-Plattner di Stanford, terdapat 5 tahap, yakni empathize, define, ideate, prototype, dan juga test. Yang pertama yaitu empathize, merupakan tahapan pemaknaan dari hasil empathize berupa identifikasi dalam merumuskan masalah dan menentukan arah perancangan. Yang kedua yakni define. Define merupakan tahapan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan tantangan yang pengguna hadapi melalui sebuah observasi, wawancara, atau juga pengumpulan data. Yang ketiga yakni ideate, yakni usaha menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide kreatif melalui sebuah metode atau teknik untuk kemudian diverifikasi dan dianalisis lebih lanjut. Yang selanjutnya yakni prototype, merupakan tahap menguji ide-ide yang telah ditemukan melalui sebuah prototipe yang dapat berupa sketsa, model, atau render digital dari sebuah ide. Tujuan dari prototipe yakni untuk menguji ide secara cepat, tepat, dan juga murah. Tahap tes pada tahap pengujian pengguna, perancang memerhatikan reaksi pengguna terhadap solusi yang diuji untuk meningkatkan desain sebelum mengembangkan produk atau layanan lebih lanjut. Setelah kita memahami apa itu design thinking, maka kita dapat mengetahui apa itu ideasi. Ideasi yakni suatu proses atau kegiatan menghasilkan ide atau gagasan baru. Ini melibatkan pemikiran kreatif, brainstorming, dan eksplorasi konsep untuk mengembangkan ide-ide yang dapat diterapkan dalam berbagai konteks, seperti dalam desain, bisnis, penelitian, atau kreativitas lainnya. Dalam menghasilkan ide-ide, para desainer berkumpul dengan pikiran yang terbuka, mengemukakan ide sebanyak-banyaknya untuk mengatasi permasalahan. Sesi ideasi ini tentu dilakukan setelah ditentukannya masalah yang jelas melalui tahap sebelumnya, yakni tahapan empathize dan juga define. Next. Konseptualisasi teknik ideasi. Menurut Cahyadi, teknik ideasi yang umum digunakan dalam proses desain yakni satu, brainstorming. Brainstorming sendiri merupakan teknik ideasi yang melibatkan kelompok atau tim dalam menghasilkan ide secara spontan dan bebas. Yang kedua, mind mapping. Mind mapping sendiri merupakan teknik yang melibatkan pembuatan peta konsep visual yang menghubungkan berbagai gagasan, ide, dan elemen terkait. Yang ketiga, scamper. Scamper sendiri merupakan metode ideasi yang mengacu pada 9 strategi kreatif yang diterapkan pada sebuah konsep atau ide yang ada untuk menghasilkan variasi baru. Next. Nah, brainstorming. Tujuannya adalah mengumpulkan ide dan sesi yang dipandu oleh seorang fasilitator yang mendorong partisipasi aktif. Contohnya pada seperti gambar di sebelah itu, kita ilustrasikan. Mereka merancang logo. Nah, di dalam merancang logo, anggota tim desain bebas mengemukakan berbagai ide terkait tema, warna, bentuk, dan simbol yang bisa digunakan. Ide-ide tersebut dicatat tanpa evaluasi
dan kemudian ditinjau kembali untuk dievaluasi dan dipilih ide-ide terbaik. Nah, seperti itu. Lanjut, ya. Yang kedua yaitu mind mapping. Nah, mind mapping sendiri itu teknik ideasi yang peta konsep visual yang menghubungkan gagasan dan elemen terkait, membantu mengorganisir dan menggali ide lebih dalam. Nah, contohnya seperti merancang tata letak interior suatu ruangan. Nah, seorang desainer menggunakan mind mapping untuk mencatat berbagai elemen seperti pencahayaan, perabotan, warna, tata letak. Ide-ide ini ditempatkan sebagai simpul-simpul pada peta konsep dan dihubungkan antara elemen tersebut dijelaskan melalui garis-garis yang menghubungkannya. Nah, seperti gambar di sebelah itu. Ya, isinya merupakan analisis, objektif, riset, strategis, revision, hasil, result. Lanjut. Nah, untuk ketiga scamper. Scamper merupakan metode suatu teknik kreatif yang digunakan untuk merangsang pemikiran inovatif dalam proses desain atau pemecahan suatu masalah. Contoh, contohnya, meningkatkan desain produk menggunakan metode scamper, yaitu dengan substitut atau mengganti bahan baku lebih ramah lingkungan. Terus dengan menggabungkan fungsi-fungsi yang berbeda menjadi satu, memodifikasi ukuran dan bentuk produk. Nah, menggunakan produk untuk tujuan yang belum dieksplorasi dan menghilangkan fitur-fitur yang tidak diperlukan dan memutar susunan elemen produk untuk menciptakan desain yang lebih inovatif. Lanjut. Yang selanjutnya yakni mengelola dan memilih ide potensial. Dalam proses ideasi, tentu ide-ide tidak hanya dikumpulkan begitu saja. Tahap-tahap yang harus dilakukan selanjutnya adalah mengelola ide-ide dan memilih ide yang potensial. Langkah-langkah dalam mengelola dan memilih ide yang potensial ya ada 6, yakni dokumentasi, evaluasi, dan klasifikasikan ide-ide, diskusi, seleksi ide-ide terbaik, uji dan validasi, refining, dan pengembangan. Pada tahap dokumentasi, yakni kita mencatat semua ide yang dihasilkan selama sesi ideasi. Kita memastikan bahwa ide-ide tersebut terdokumentasi dengan jelas dan dapat dimengerti oleh semua anggota tim. Kemudian evaluasi dan klasifikasikan ide-ide. Setelah ide-ide terdokumentasi, lakukan evaluasi terhadap setiap ide. Pertimbangkan kriteria-kriteria seperti relevansi dengan masalah yang ingin diselesaikan, tingkat inovasi, potensi keberhasilan, dan kelayakan implementasi. Kemudian, kita mengklasifikasikan ide-ide menjadi kelompok-kelompok berdasarkan tema, konsep, atau karakteristik tertentu. Yang ketiga, lakukan sesi diskusi tim untuk membahas ide-ide yang terkumpul. Diskusikan kelebihan, kekurangan, dan potensi masing-masing ide. Kita juga memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk memberikan pandangan dan kontribusi terhadap ide-ide yang ada. Setelah melakukan sesi diskusi, pilih beberapa ide yang dianggap paling menjanjikan dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Pertimbangkan kecocokan ide dengan kebutuhan pengguna, kesesuaian dengan visi desain, dan potensi untuk memberikan solusi yang inovatif. Uji dan validasi ide-ide, yakni gunakan metode seperti prototyping, kuesioner, atau wawancara dengan pengguna untuk mengumpulkan umpan balik dan mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang potensi dan keefektifan ide-ide tersebut. Yang terakhir, yakni refining dan pengembangan ide-ide. Berdasarkan hasil pengujian dan umpan balik, refining atau perbaiki ide-ide yang terpilih. Kembangkan ide-ide tersebut menjadi konsep atau solusi yang lebih rinci dan siap untuk tahap selanjutnya dalam proses desain. Pengembangan konsep produk. Pengembangan konsep produk merupakan metode menggambarkan dan mengkomunikasikan ide-ide konseptual dalam desain. Ada beberapa teknik yang pengembangan konsep yang umum digunakan. Yang pertama ada sketsa, mood boarding, dan storyboarding.
Konsep Kons- sketsa sendiri akan saya jelaskan lebih lanjut. Sketsa merupakan gambar tangan yang cepat dan kasar yang digunakan untuk menggambarkan ide secara visual. Sketsa merupakan cara efektif untuk mengungkapkan bentuk, proporsi, dan komposisi secara sederhana dan cepat. Sketsa dapat dilakukan dengan tangan bebas atau menggunakan perangkat lunak desain grafis seperti Photoshop, CorelDRAW, dan lain sebagainya. Yang kedua, mood board. Mood board adalah kumpulan gambar, warna, teks, dan bahan lainnya yang digunakan untuk menggambarkan suasana, gaya, atau tema yang diinginkan dalam desain. Mood board merupakan membantu dalam menetapkan nuansa, mood, dan estetika keseluruhan dari konsep desain. Mood board dapat dibuat secara fisik dengan memotong dan menyusun gambar atau secara digital menggunakan perangkat lunak desain. Yang ketiga itu storyboarding. Storyboarding sendiri proses menggambarkan urutan peristiwa atau narasi dalam bentuk rangkaian gambar berurutan. Ini sering digunakan dalam desain animasi, film, atau presentasi visual untuk memvisualisasikan alur cerita dan pengalaman pengguna. Storyboarding membantu dan merencanakan tata letak, transisi, dan urutan peristiwa dalam desain. Nah, untuk membuat konsep desain konkret dan efektif, ada langkah-langkahnya, yaitu memahami kebutuhan, membuat personas pengguna, mengidentifikasi nilai inti dan tujuan, brainstorming dan ideation, sketsa dan mockup, umpan balik dan literasi, validasi dan pengujian. Memahami kebutuhan pengguna, yaitu dengan melakukan riset dan analisis yang mendalam untuk memahami kebutuhan, preferensi, dan masalah pengguna target. Hal ini akan membantu dalam mengarahkan konsep desain untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan tepat. Membuat personas pengguna atau gambaran wujud pelanggan. Buat karakter pengguna yang fiktif berdasarkan data pengguna yang dikumpulkan. Personas membantu dalam memvisualisasikan dan memahami pengguna target secara lebih mendalam, sehingga konsep desain dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan dan nilai inti. Tentu tujuan utama dan nilai inti yang harus dicapai oleh desain. Hal ini Hal ini bertujuan untuk memberikan arah dan fokus yang jelas saat mengembangkan konsep desain tersebut. Brainstorming dan ideation, gunakan teknik brainstorming dan ideation untuk menghasilkan berbagai ide dan konsep kreatif. Jangan takut untuk out of the box. Yang mengembangkan sketsa dan mockup, sketsa kasar dan mockup visual untuk menggambarkan konsep desain secara konkret. Mockup akan membantu dalam memvisualisasikan ide dan menguji kelayakan serta kesesuaian konsep dengan kebutuhan pengguna. Nah, bagikan konsep desain kepada pemangku kepentingan dan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Gunakan umpan balik ini untuk melakukan iterasi, iterasi dan penyempurnaan terhadap konsep desain. Validasi dan pengujian. Lakukan pengujian dan validasi terhadap konsep desain untuk memastikan bahwa konsep tersebut efektif dan memenuhi kebutuhan pengguna. Gunakan hasil pengujian untuk mengidentifikasi area perbaikan dan melakukan perubahan yang diperlukan. Yuk, terima kasih. Terima kasih, demikianlah presentasi dari kami, kelompok 7. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.